Shalom, jemaat Tuhan kategori kami ministry. Dimanapun kita berada saat ini, kita percaya bahwa kita dalam keadaan yang baik karena Tuhan Yesus kita baik dalam hidup kita. Sebelum kita akan menaikkan setiap pujian kita, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Sungguh indah yang Kau lakukan dalam sepanjang kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami tidak bisa membalas setiap kebaikan Tuhan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Biar terus dalam kehidupan kami membawa terus mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kami akan memulai Tuhan setiap pujian kami, kiranya berkenan di hati-Mu, jadi dupa yang berbau harum menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sungguh indah yang Kau lakukan dalam sepanjang kehidupan kami Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat.
Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu, Saudara sekalian dalam Kristus. Kembali pada malam hari ini, kita bersama-sama belajar firman Tuhan di dalam ibadah pemahaman Alkitab secara online. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, izinkan saya untuk berdoa terlebih dahulu. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, sungguh saat ini Tuhan, kami mengucap syukur karena kami bisa mengikuti ibadah secara online, ibadah pemahaman Alkitab. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat, memberikan kami otoritas dari Tuhan, supaya kami hamba-Mu ini dapat menyampaikan bukan karena hamba, tapi karena tuntunan Roh-Mu. Dan urapi kami semua yang mendengar saat ini, karena kami percaya hanya firman Tuhanlah yang jadi pedoman dalam hidup kami untuk menjalani di dalam dunia yang penuh dengan kesukaran ini. Kiranya Tuhan, urapan Tuhan tetap menyertai hamba. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan dan kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, kalau kita ada sampai saat ini, kita berada di bulan yang pertama di tahun 2024, kami percaya ini semuanya karena kemurahan Tuhan. Dan kalau kita melewati tahun 2024 ini, tak seorang pun yang tahu apapun yang akan terjadi. Walaupun para pakar memprediksi tahun ini tahun yang lebih sulit, lebih sorot, tahun politik, tahun yang memasuki tahun pemilu, tetapi kami percaya dalam kondisi apapun Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Saudara, tema firman Tuhan yang hendak saya sampaikan adalah dengan tema meneladani pribadi Stefanus. Meneladani pribadi Stefanus. Saudara, saya akan membaca dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55 sampai ke 60. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55 sampai ke 60. Maaf, saya membaca dengan HP karena ini lebih jelas saya membacanya. Demikianlah firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Saya akan membaca dari ayat yang ke-55 sampai ke-60. Tetapi Stefanus yang dipenuhi dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Ayat ke-60, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Amin. Saudara, mungkin kisah ini tidak asing bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi izinkan saya pada malam hari ini untuk menyampaikan kisah ini, karena di sini saya sangat kagum dengan pribadi dari Stefanus ini. Karena apa yang dilakukannya itu adalah sesuatu yang menyenangkan hati Allah. Saudara, dan Stefanus ini tetap dia ingin mau
mengikuti atau melakukan kehendak Allah. Ini loh yang luar biasa. Saudara, di dalam kondisi mungkin kita keberkatan, kita bisa memuji dan menyembah Allah, bisa menyenangkan hati Allah. Ya. Di dalam kondisi yang senang, kita bisa menyembah Allah, menyenangkan hati Allah, saudara. Dan dalam kondisi atau dalam situasi yang senang, hati kita pun ikut senang. Dan kita bisa memuji Tuhan dan kita bisa memuliakan Tuhan. Tetapi saudara, di dalam perjalanan kehidupan orang Kristen, itu tidak selalu berjalan mulus. Tidak selalu berjalan mulus, saudara. Terkadang di dalam menjalani hidup ini, kita menghadapi banyak tantangan, banyak masalah, dan banyak masalah dalam hal misalnya kesusahan kita, masalah di dalam kesulitan hidup kita, banyak masalah dan banyak sekali pergumulan-pergumulan yang harus kita hadapi, saudara. Ya. Tetapi dalam keadaan hati kita lagi senang, hati kita lagi gembira, kita bisa memuji Tuhan. Saudara, tetapi dalam kondisi yang tidak menguntungkan, bisakah kita tetap memuji Tuhan? Dalam kondisi yang membuat kita lagi sengsara, lagi menghadapi pergumulan, dapatkah kita tetap memuji Tuhan? Itu loh pertanyaannya. Dan pertanyaan ini saya berikan kepada saudara pada malam hari ini. Bisakah dalam kondisi seperti ini kita tetap memuji Tuhan? Inilah pertanyaan yang menantang iman saudara dan iman saya. Saudara, di tengah-tengah kegagalanmu, di tengah-tengah kehancuranmu, kita masih bisa tetap tersenyum dan mengatakan, Tuhan, Engkau begitu baik. Itu yang luar biasa. Bisakah di tengah-tengah penderitaan kita, tengah-tengah kehancuran kita, kita tetap bisa memuji Tuhan? Dan jawaban itu terletak dan tergantung dari pribadi saudara sendiri. Saudara, banyak orang yang menganggap bahwa mengiring Tuhan itu adalah selalu senang, selalu baik. Ya. Yang sakit disembuhkan, yang menghadapi kesulitan Tuhan buka jalan. Ya, yang menghadapi persoalan Tuhan tolong. Ya. Yang lemah dikuatkan. Ya. Itu benar dan itu tidak salah, saudara. Tetapi yang penting di sini, saudara, dalam kondisi seperti itu bukan tujuan utama kita, bukan sasaran kita. Sebab bila di dalam kekristenan ini, kalau semuanya jalan mulus, semuanya tidak ada tantangan, tidak ada hambatan, tidak ada pergumulan, tidak ada sakit penyakit, saya yakin semua orang pasti menjadi Kristen. Semua orang menjadi pengikut Kristus yang setia, pasti. Karena apa? Karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang mau hidupnya susah, menderita, dan sengsara. Semua jadi ikut Kristen. Karena ikut Kristen semuanya berjalan mulus, tidak ada masalah, tidak ada persoalan, tidak ada sakit penyakit. Semuanya akan menjadi Kristen. Tetapi saya ingat pada malam hari ini firman Tuhan mengatakan, Yesus sendiri mengatakan kepada murid-muridnya, barang siapa yang mau mengikut aku, pikul salib. Barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan pikul salibnya dan mengikut aku. Saudara, dengan demikian perkataan Yesus ini, maka membuat banyak orang menjadi kaget dan terkejut, bahkan takut. Mengapa? Karena tidak semudah itu orang bisa menyangkal dirinya. Apa sih menyangkal diri?
Menyangkal diri itu berkata tidak kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Berkata tidak kepada diri kita sendiri yang bertentangan dengan firman Tuhan. Apakah itu masalah, apakah itu kesenangan saudara, apakah itu hobi saudara, apakah itu kehidupan lama saudara yang bertentangan dengan firman Tuhan, harus kita buang. Wah, itu tidak mudah. Tidak mudah saudara. Membuang hobi kita, kesenangan kita. Tapi itu bertentangan dengan firman Tuhan, harus kita buang. Tidak mudah. Apalagi memikul salib. Salib lambang penderitaan. Dan memikul salib artinya ikut menderita bersama Kristus. Ikut menderita seperti Kristus. Tapi ini belum sampai pada taraf atau level dalam proses penyalipan. Enggak. Mungkin di dalam pengiringan kita, di dalam pelayanan kita mendapatkan cemooh, mendapatkan hinaan, mendapatkan ejekan, bahkan aniaya. Itulah salib yang harus saudara pikul. Saudara, saya ingat waktu kurang lebih 10 tahun yang lalu, waktu itu ada kampanye, waktu zamannya kampanye juga. Saya lagi pelayanan di Pasuruan. Saudara tahu Pasuruan itu basisnya siapa? Tahu ya saudara. Waktu itu jam 9 pagi. Pak Yanuar, pendetanya, gembalanya, Bapak Gembala, pelayanan ya hari Minggu ya. Saya pelayanan. Kalau saya pelayanan, nyetir sendirian saudara. Dimanapun, di luar kota manapun, pulang malam sendirian. Sambil nyanyi-nyanyi. Ketika saya sampai di kota Pasuruan, tapi itu masuk lagi di suatu seperti agak masuk ke dalam, seperti desanya gitu. Itu masuk gerejanya, itu masuk di suatu jalan yang nggak begitu lebar. Sebelum saya masuk ke daerah ke gereja itu, HP berdering. Saya terima, Bapak Gembala, Pak Yanuar, maaf, jangan pelayanan, Bapak langsung pulang aja. Bapak di mana? Saya sudah di dekat kampung, gang depan gang. Bapak pulang aja, pulang. Karena gereja kami dilarang untuk mengadakan ibadah dan kami disuruh menutup. Ada sekelompok massa lagi mengepung gereja itu dengan alat-alat pentung dan sebagainya. Saya sudah masuk di gang, kembali aja. Begitu saya mau kebingungan itu, sekelompok massa itu melihat mobil saya L dan saya pakai jas. Wah, ini pendeta, ayo. Saya diserbu, ya Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Mereka lalu menggedor-gedor pintu, mukul-mukul mobil saya, kembali. Wah, saya dengan kata-kata kasar, saya diejek, dengan kata-kata kotor, iya Pak, saya akan keluar. Tapi saya nggak bisa mutar, saudara, harus saya mundur. Ya, mobil saya sempat dipukul itu, akhirnya saya mundur, ada halaman warga yang agak lebar, saya putar di situ. Nah, ini loh hal-hal seperti ini. Saya lihat beberapa bagian mobil saya penyok. Kita tidak salah, tapi dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita dibuat sedemikian. Itulah salib yang harus kita pikul, saudara. Saudara, harus ada harga yang dibayar untuk melakukan, untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik dalam pengiringan kita. Harus ada harga yang dibayar. Amin. Nah, sekarang pertanyaannya, teladan apakah yang harus kita teladani dari sifat dan pribadi Stefanus ini? Dalam pembacaan ini saya menemukan ada 5 jawaban. Kita masuk pada jawaban yang pertama, kunci yang pertama, ayat 55a. 55a, saya akan membaca. Sifat dan pribadi Stefanus apakah yang perlu kita teladani malam hari ini? 55a. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi bagian yang pertama yang harus kita teladani dari Stefanus, kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus.
Dan Stefanus dipenuhi oleh Roh Kudus, oleh karena itu dia dipenuhi dengan karunia dan kuasa. Siapa sih Stefanus itu? Coba saya akan membaca Kisah Para Rasul 6 ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Saya ulangi, dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Kalau orang dipenuhi dengan Roh Kudus, maka itu dia dipenuhi juga dengan karunia dan kuasa. Untuk apa? Untuk mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda. Saudara, ini loh Stefanus itu. Dan Stefanus itu penuh dengan kuasa dan mujizat. Saudara, tidak semua orang bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Tidak semua orang bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini hanya bisa tinggal di dalam hati seseorang apabila orang itu hidupnya dalam kekudusan dan kesucian. Dan tidak ada kesucian tanpa kebenaran. Apa artinya? Tidak ada kesucian tanpa kebenaran. Artinya apa? Jelasnya, bila seseorang hatinya itu suci, maka apa yang dilakukannya itu adalah benar di hadapan Allah. Ayo, kita harus benar di hadapan Allah. Semuanya suci. Oleh karena itu, saudara, di sini Stefanus dia diberi karunia dan kuasa. Kuasa apa? Yang mendorong dia untuk berbicara. Maksudnya apa? Coba jelasnya saya akan membaca di Kisah Para Rasul pasal 6 ayat yang ke-9 dan ke-10. Demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-9 dan 10. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Liberkini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria. Bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Ayat 10. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Siapa dia? Siapa mereka itu? Mereka itu orang-orang yang cendekiawan, orang-orang yang pandai, orang yang cerdas, orang-orang yang berhikmat. Tetapi firman mengatakan mereka banyak itu tidak bisa melawan hikmatnya dari Stefanus. Mengapa? Karena hikmat dari Stefanus itu ada roh yang kuasa yang mendorong dia untuk berkata-kata. Roh Tuhan lebih besar dari roh yang ada di muka bumi. Hikmat Tuhan lebih besar dari segala hikmat manusia yang ada di muka bumi ini. Itu loh saudara. Oleh karena itu saudara, ayo saudara, teladan yang pertama yang harus kita teladani dari Stefanus adalah dipenuhi oleh Roh Kudus. Supaya hidup kita di dalam kekudusan dan kesucian itu yang berkenan di hadapan Allah. Kita masuk pada bagian yang kedua, siapakah atau kunci teladan apakah yang harus kita teladani daripada Stefanus ini? Yang kedua, ayat 55b. Kembali lagi pada Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 55b. Stefanus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Di sini apa? Di kedua dikatakan Stefanus melihat ke langit dan Stefanus dapat melihat kemuliaan Allah. Yang kedua, Stefanus melihat kemuliaan Allah. Stefanus melihat kemuliaan Allah. Ini luar biasa. Bila manakah orang bisa melihat kemuliaan Allah?
Apabila orang tersebut hidupnya itu mempunyai hubungan yang sangat erat dan sangat intim dengan Allah. Dan orang bisa melihat kemuliaan Allah ini adalah sesuatu yang supranatural. Ini bukan ilusi. Kalau ilusi itu tidak ada objeknya. Tapi supranatural ada objeknya. Ini bukan halusinasi atau kejiwaan. Kalau kejiwaan tidak ada objeknya. Tetapi ini supranatural yang ada objeknya, saudara. Jadi tidak sembarangan orang bisa melihat kemuliaan Allah. Saudara, di sini, di pembacaan ayat ini, apa yang istimewa dari pembacaan ini, saudara? Sudah tahu apa yang paling istimewa? Yang paling istimewa dikatakan, saya lanjutkan di ayat yang ke-55b. Lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ini loh istimewanya ayat ini. Kalau saya teliti di Alkitab, selalu mengatakan Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Coba kita melihat di Markus pasal 14 ayat yang ke-62. Dikatakan, jawab Yesus, "Akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Jadi dikatakan duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Dan kalau saya membaca di dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 69 dikatakan demikian. Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-69. Maka mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Dan kalau kita selidiki Kolose pasal 3 ayat 1. Kolose pasal 3 ayat 1. Dikatakan demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Dari ayat-ayat ini mengatakan bahwa Yesus selalu duduk di sebelah kanan Allah. Tetapi di ayat yang baru kita baca dikatakan, Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Luar biasa. Mengapa Yesus kok berdiri? Di sini Yesus menyambut orang syahidnya yang pertama. Yesus menyambut orang syahidnya yang pertama. Dan di sini Stefanus selalu mengaku Kristus di hadapan semua umat manusia. Oleh karena itu, kini Yesus dia memberikan penghormatan kepada Stefanus. Dia berdiri menerima hambanya yang dikasihinya. Dan dia mengaku di hadapan Bapa Surgawi. Adakah kita memiliki pribadi seperti Stefanus ini? Suatu penghargaan, Tuhan berdiri menyambut orang syahidnya yang pertama. Ayo saudara, biarlah kita memberikan waktu lebih kita untuk bisa mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan kita. Saudara, di tengah-tengah goncangan dunia yang semakin berat ini, semakin banyak tantangan di tahun-tahun politik ini, ayo kita memberikan waktu lebih untuk bersekutu di dalam doanya, bersekutu di dalam pembacaan firman, bersekutu di dalam pengenalan kita, hubungan secara pribadi, doa secara pribadi dengan Tuhan, supaya kita lebih mengerti siapakah Allah yang kita sembah. Paulus mengatakan, aku percaya kepada siapa aku percaya. Aku mengenal kepada siapa aku percaya. Dia mengenal kepada siapa dia percaya, yaitu Kristus, Allah yang kita sembah. Saudara, karena itu berikan waktu lebih untuk berdoa, bersekutu dalam pembacaan firman, bersekutu dalam secara pribadi dengan Kristus. Di tengah-tengah aktivitas saudara, kesibukan saudara, luangkan waktu. Sebetulnya ayat ini untuk saya, saudara.
Saya juga sebagai hamba Tuhan, saya juga bekerja, saudara. Ada pekerjaan yang di Surabaya, ada pekerjaan yang di luar kota yang harus saya tangani. Kalau saya pulang malam, sudah capek. Tapi saya masih meluangkan waktu untuk menyiapkan khotbah saya. Tetapi saya merasa saya kurang hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Mungkin doa-doa saya kurang, saudara. Karena tubuh sudah capek. Tapi melalui ini biarlah Tuhan memberi hikmat saya untuk bisa membagi antara tugas pelayanan, tugas kerja saya, dan tetap ada persekutuan secara pribadi dengan Kristus. Itu yang kedua, melihat kemuliaan Allah. Yang ketiga, apa yang harus kita pelajari dari Stefanus? Yang ketiga, Stefanus tetap berdoa di dalam penganiayaannya. Luar biasa. Stefanus tetap berdoa di dalam penganiayaannya. Ayat ke-59a. Ayat ke-59a. Kembali lagi kepada Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-59a. Dikatakan demikian. Sedang mereka melempari Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah. Maaf, ayat 59a. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Stefanus berdoa. Sekalipun Stefanus dalam penganiayaannya, dia tetap berseru dan berdoa kepada Tuhan. Dan dia tetap menggantungkan pengharapannya hanya kepada Tuhan. Karena dia tahu hanya Tuhanlah kekuatannya dia. Bisakah kita di dalam kesengsaraan kita tetap berdoa kepada Tuhan, kita tetap berharap pada Tuhan, dan kita tetap berseru pada Tuhan, dan kita tetap beriman kepada Tuhan? Itu loh yang perlu. Bisakah? Mungkin saat ini saudara sedang dilempari dengan batu-batu, batu masalahmu, batu persoalanmu, batu penderitaan, batu sakit penyakitmu. Ayo belajar teladani Stefanus dalam penderitaan apapun. Dia tidak meninggalkan Tuhan. Dia tetap berdoa dan tetap berharap, tetap beriman dan tetap berseru kepada Tuhan. Amin. Saudara, bila Bapak Ibu yang sudah pernah ke Israel pasti diantar ke suatu tempat di mana Stefanus ini dirajam. Waktu saya ziarah ke Israel, tour guide saya membawa rombongan ke suatu tempat. Dia katakan, kita berdiri di atas tebing, saudara. Tingginya kurang lebih 10 meteran. Tour guide kita mengatakan, disinilah Stefanus dilempar. Di bawah itu bebatuan, saudara. Sebelum dirajam, Stefanus itu dilempar di bawah yang tingginya kurang lebih 10 meter lebih. Sebelum dirajam dengan batu, pasti remuk tulang-tulang daripada Stefanus. Saya melihat, waduh begitu tajam, saya pegang. Itu alas dasar batunya. Dalam keadaan kesakitan itu masih dia dilempari sampai mati. Luar biasa. Tetapi dalam kondisi itu dia tetap tidak menghujat Tuhan. Dia tetap berseru dan dia tetap berharap. Dan dia tetap berdoa kepada Bapa. Ayo saudara, dalam kondisi apapun jangan tinggalkan Tuhan saudara. Amin. Kita masuk bagian yang keempat. Teladan apakah yang harus diteladani dari sifat dan pribadi Stefanus? Yang keempat, saya akan membaca dari ayat ke 59b. 59b. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Artinya apa? Di sini Stefanus setia dan taat sampai mati. Stefanus setia dan taat sampai mati, sampai dia mati. Luar biasa. Saudara, di sini Stefanus. Saudara tahu, saudara, ada seorang uskup di Smyrna yang hidup pada pertengahan abad kedua. Uskup ini bernama Polikarpus. Polikarpus itu ada seorang uskup yang setia taat pada Tuhan. Setiap hari dia bersekutu dengan Tuhan. Tapi karena imannya pada suatu saat dia ditangkap dan dia dihadapkan para yang menangkap itu.
Hujatlah Tuhanmu, tinggalkan kepercayaanmu kepada Tuhanmu, dan hujat dia. Stefanus berkata, Tuhan, selama 86 tahun saya hidup tidak pernah menyakiti aku. Masakan di usia yang sudah usur, yang mau meninggal ini, aku mau menghujat Tuhanku. Apapun yang terjadi, aku tidak akan menghujat Tuhanku. Lalu Polikarpus diikat di tiang dan dikelilingi, ditumpuk dengan kayu. Sekali lagi saya beri kesempatan, hujatlah Tuhanmu dan tinggalkan Tuhanmu. Dia katakan, sekali-kali aku tidak akan melakukan, aku tetap mengasihi cinta Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Dinyalakan kayu-kayu itu sehingga kayu itu mulai membakar tubuh yang sudah tua usur 86 tahun, mulai ke kaki. Sakit, orang setua itu dibakar, kakinya sakit. Api itu terus naik sampai ke daerah dada, maka dia meninggal, dia mati sebagai martir. Itu loh, setia sampai mati, setia dan taat sampai mati. Bisakah kita memiliki seperti Stefanus dan Polikarpus ini? Ayo, tidak ada lain. Cintalah Tuhan supaya kita bisa mencintai Tuhan, setia sampai mati. Ada pujian mengatakan, setialah sampai mati. Ayo, gak gelem Pak Yanuar setia sampai mati, nek menderita, ya. Tetapi biarlah malam hari ini kita belajar dari Stefanus dan Polikarpus. Yang terakhir, teladan apakah yang harus kita teladani dari Stefanus yang perlu kita teladani? Yang terakhir, ayat ke-60 dari Kisah Para Rasul pasal yang 7. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Artinya apa? Stefanus dapat mengampuni orang yang menganiayanya. Luar biasa ini hatinya Stefanus. Jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Saya ingat perkataan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus sebelum menghembuskan nafas yang terakhir di kayu salib. Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Perkataan ini pun juga dikatakan oleh Stefanus. Oh, dapatkah saudara mengampuni orang yang menganiaya saudara? Ayo belajar malam hari ini. Ada 5 pribadi dan sifat Stefanus yang perlu kita teladani dalam pemahaman Alkitab ini. Ayo kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Hidup dalam kesucian, dalam kekudusan. Yang kedua, biarlah kita mempunyai waktu intim lebih lama, mempunyai waktu lebih untuk berdoa, untuk membaca firman, untuk mengadakan persekutuan secara pribadi dengan Kristus, dengan Tuhan kita, Allah kita, supaya kita mengenal siapakah Tuhan yang kita sembah. Yang ketiga, kita tetap berdoa di tengah-tengah aniaya kita, di tengah-tengah gelora dunia yang penuh dengan tantangan ini, penuh dengan tekanan, kita tetap berdoa. Yang keempat, ayo kita mau setia dan taat sampai mati dalam mengiring Tuhan. Dan yang terakhir, apapun orang boleh berbuat pada kita, apapun orang boleh menganiaya kita, biarlah kita mempunyai hati yang penuh pengampunan dan dapat mengampuni mereka. Ini loh pribadi dan sifat Stefanus yang luar biasa yang perlu kita teladani malam hari ini. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Hamba berhenti menyampaikan firman Tuhan. Secara manusia penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Tetapi biarlah Roh-Mu tetap memberikan pengertian kepada kita. Supaya kita mengerti akan kehendak-Mu. Mengerti apa yang harus kami lakukan Tuhan. Di tengah-tengah goncangan dunia yang semakin berat ini, bila iman kita tetap teguh, kita memberikan waktu yang lebih untuk tetap bersekutu dalam doa, dalam pembacaan firman, dalam persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Dan
apapun yang terjadi, berilah kami keteguhan hati untuk dapat mengiring Engkau setia sampai mati Tuhan. Dan kalau ada orang yang ingin menyakiti, orang yang telah menyakiti kami, ampuni kami, berilah hati kami dapat mengampuni akan kesalahan mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dan kami percaya Tuhan, sebentar kami akan memasuki tahun politik, yaitu diadakan pemilu, biarlah semuanya berjalan baik, lancar, aman di mana-mana, tidak terjadi apapun, supaya kami dengan bebas dapat beribadah dan melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan, kami doakan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin.